Baik, selanjutnya adalah gaya berat. Nah, apa kaitannya dengan usaha? Nah, nanti kita akan menggunakan gaya berat dalam pesawat sederhana. Jadi, gaya berat itu adalah besarnya gaya dari benda saat dia dikenai dengan gravitasi. Contohnya botol minuman ini. Nah, berapa massa atau ukuran dari partikel yang ada di dalam botol minuman dikali dengan gravitasi. Nah, jadi kamu harus tahu dulu berapa massa dari benda. Kemudian kita kalikan dengan gravitasi. Nah, jadi semua benda di dunia itu punya gaya berat. Kenapa? Karena ada gravitasinya masing-masing. Nah, untuk mengetahui gaya berat atau dilambangkan dengan W atau weight ya, artinya weight atau W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, massa sesungguhnya dari benda itu kamu kalikan dengan gravitasi, itulah gaya berat. Bisa dilambangkan dengan W. Hati-hati, W untuk work atau usaha tidak sama dengan weight untuk gaya berat. Nah, jadi kamu harus lihat dulu apabila posisi W itu pada benda, berarti dia menandakan gaya beratnya. Gaya berat pada benda itu akibat adanya gravitasi. Oke, kemudian kita memasuki materi pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana itu merupakan benda yang memudahkan, mempercepat, dan juga dapat menghemat pekerjaan dan tenaga yang kita gunakan. Nah, seperti pada gambar, kamu bisa lihat di situ ada orang yang memindahkan batu dengan tangannya, kekuatannya. Tentu saja memerlukan energi yang lebih besar dibanding saat kamu memindahkan benda dengan gambar yang ada di sebelah kiri ya. Dia memindahkan benda dengan menggunakan tongkat atau kita sebut mengungkit. Jadi dia mengungkit benda itu, mengungkit batu, sehingga dia mudah untuk memindahkan benda tersebut. Nah, jadi dari sini kita dapat tahu prinsip pesawat sederhana itu untuk memudahkan, kemudian meringankan pekerjaan dan menghemat tenaga, juga untuk memperkecil usaha sehingga pekerjaan dapat cepat selesai. Oke, ada berapa nih pesawat sederhana? Secara umum, pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama ada katrol. Nah, katrol itu digunakan untuk memudahkan kita saat akan memindahkan benda. Nah, contohnya saat seseorang ingin menarik air di dalam sumur. Tentu akan sangat sulit apabila dia langsung menggunakan tali untuk dicelupkan ke dalam sumur. Nah, dengan cara dia menggunakan katrol akan lebih mempermudah kecepatan saat akan menarik air dari dalam sumur. Nah, kemudian yang kedua ada roda berporos. Fungsinya untuk mempercepat gerak suatu benda atau perpindahan dari benda. Yang ketiga ada bidang miring. Nah, kamu bisa lihat pada gambar itu ada suatu jalan yang berkelok-kelok pada pegunungan. Apakah kamu tahu kenapa sih jalan di pegunungan itu harus dibuat berkelok-kelok? Tujuannya untuk memudahkan proses kerja dari benda tersebut saat akan melewati jalan. Contohnya mobil. Nah, bayangkan apabila mobil itu dia menggunakan jalanan yang terus menanjak dari atas ke bawah, misalnya seperti ini ya. Nah, tentu saja kalau dia meluncur dari atas, dia akan meluncur dengan menghemat tenaga karena mobilnya langsung meluncur saja seperti itu. Nah, bayangkan apabila mobilnya itu ingin bergerak dari bawah ke atas. Nah, tentu saja memerlukan gaya yang lebih besar atau memerlukan energi yang lebih banyak. Tentunya akan membuat mesin mobilmu atau mesin motormu lebih cepat panas karena dia bekerja ekstra untuk mendorong mobil agar bisa naik ke atas karena menanjak. Nah, tentu ini sangat menyulitkan dan sangat membuang energi. Oleh sebab itu jalanan dibuat berkelok-kelok, tujuannya agar memudahkan proses berjalannya suatu kendaraan, kemudian tidak memperberat kerja mesin kendaraan. Nah, selain itu juga demi keamanan dan keselamatan. Karena apabila jalanannya terlalu menanjak, tentunya mudah dan rawan sekali terjadi kecelakaan ya. Kalau kamu ngerem mendadak tuh tiba-tiba di tengah, nah tentu saja akan sulit apabila ada
kendaraan dari arah berlawanan. Nah, sedangkan kalau jalannya dibuat berkelok-kelok, itu akan lebih mudah untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu perselisihan antara dua kendaraan. Nah, jadi akan mudah untuk melakukan pengereman karena jalanannya terlihat seolah-olah lurus saja, walaupun kenyataannya dia berkelok-kelok. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita ke pengungkit. Nah, kalau pengungkit atau tuas ini sendiri tujuannya untuk memindahkan benda. Nah, ciri-cirinya ada titik tumpu, ada beban, dan ada kuasa.